Itu salah satu antara tujuan kita melakukan lomba. Dan teman sekalian, sekali lagi saya berharap anda kita ikuti lomba dengan baik. Semoga Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian hidayah yang petunjuk sehingga otaknya dicerdaskan oleh Allah, dipintarkan oleh Allah, praktis ilmunya terus ditambah oleh Allah, sehingga insyaallah nanti kami doakan menjadi manusia-manusia yang mulia, menjadi manusia-manusia yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak sekalian, sekali lagi saya mohon anak sekalian selalu masih muda, belajarlah baik-baik, sebuah tenaga, jangan main-main, jangan banyak tidur, harus banyak belajar supaya masa depannya bisa lebih cerah. Ya Pak, ya allazina amanu minkum wallazina utul ilma amalah. Ibu bapak Dewan Duri yang sudah hadir, yang mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa nanti melaksanakan lomba dengan baik, sebetulnya juara-juara. Yang penting saya mohon nilainya kita berikan semua, perlihatkan, jangan sembunyi. Saya mohon Dewan Duri semua nilai yang penting kita kasih semua, kembalikan. Jadi apa? Harus kuliah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah, bahwa dalam rangka peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, ya, maka Lembaga Kesehatan Sosial Anak dan pesantren-pesantren di lingkungan Muhammadiyah dilaksanakan lomba ceria dengan tujuan yang pertama, ya, kita ingin supaya lomba yang dilaksanakan ini anak itu memiliki nanti sifat atau karakter yang punya kepercayaan dirinya tinggi. Yang kedua, kita ingin anak ini supaya nanti memiliki karakter yang hubungan sosialnya antara sesamanya bagus, hubungan sosial, hubungan antara sama manusia. Yang ketiga, kita ingin dengan lomba ini mereka dibangun supaya dia berpikir kritis, ya, berpikir cerdas, ya, sehingga nanti diharapkan nanti dalam kehidupannya itu bisa menjadi generasi yang baik, yang menjadi orang-orang yang soleh, yang mampu berpikir kritis, dan bisa melanjutkan perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo memesankan kepada pembina panti ini supaya lomba seperti ini setiap tahun dilaksanakan, ya, supaya anak-anak itu berlomba-lomba bersaing secara sehat, ya, karena dengan lomba-lomba itulah kita bisa mencari bibit-bibit yang berbakat, ya, yang memang mungkin dia hebat menghafal Quran, dia hebat di lomba asal, ya, dia mungkin hebat di lomba bahasa Inggris, ya, dia mungkin hebat di lomba ceramah-ceramah agama. Dan itulah kita harapkan supaya agama kita ini Islam bisa berkembang dengan baik melalui anak-anak kita itu. Oleh itu kita harapkan panti ini betul-betul melakukan pembinaan kepada anak ini dengan baik. Ya, di samping itu memang kita PDM mengharapkan dilaksanakan lomba-lomba secara kontinu, ya, bukan hanya mungkin di 17 Agustus, tapi mungkin juga di hari-hari besar yang lain. Lomba-lomba ini tetap dijalankan supaya bisa kita membangun membangun inovasi, ya, membangun kreativitas anak, ya, saya kira begitu. Ya, terima kasih. Kami pemerintah Kecamatan Tempe sangat mengapresiasi yang akan dilakukan oleh KSR pada saat ini. Tentu harapan kami bahwa kalau tahun ini masih dilaksanakan dalam lingkungan sendiri, kita berharap tahun depan bisa lebih semarak lagi dengan melibatkan sekolah-sekolah yang ada, utamanya sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Tempe. Yang kedua, kita juga berharap bahwa kegiatan seperti ini adalah bentuk bagaimana anak-anak yang berada di perguruan Muhammadiyah termasuk dari KSA ini bisa mengevaluasi diri, bisa terus menambah potensi diri untuk selalu ditingkatkan dengan lomba-lomba yang diadakan pada saat ini. Itu harapan kami bahwa LKS ini akan mengeluarkan kader-kader yang lebih mantap, yang lebih bisa menghargai perjuangan bangsa dan juga membawa dakwah-dakwah keagamaan di tengah-tengah masyarakat.
termasuk cabang lomba menulis Al-Quran, kaligrafi indah. Jadi anak-anak itu diajarkan, dimotivasi agar terbiasa menulis Al-Quran secara baik dan benar, sehingga terbiasa dalam menulis Al-Quran secara baik dan benar, baik hurufnya maupun syakalnya. Ya. Terus kriterianya apa? Kriteria itu pertama kebenaran tulisannya, ayatnya, kemudian spasinya, jaraknya, terutama shikalnya atau barisnya, titik barisnya, kemudian keindahan, terutama keindahan dan kerapian. Itu salah satu kriteria penilaian supaya anak-anak nanti di sekolah atau dalam kegiatan-kegiatan lain tidak menulis Al-Quran secara begitu saja, tapi harus betul-betul berdasarkan mushaf Al-Quran yang ditulis. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير كهيئة الطير ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini semoga bersedia di Pantai Suhadur Salam Muhammadiyah, saya berdua dengan Ustadz Aris, saya sendiri Ustadz Miftah Walid, menjadi juri lomba tahfizul Quran. Adapun kriteria yang kami nilai adalah pertama kelancaran hafalan, kemudian yang kedua tartil, yang ketiga masalah tajwidnya, dan yang keempat adalah makharijul hurufnya. Jadi 4 poin itu yang kita nilai semua. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini sangat baik, berjalan dengan lancar, dan semoga ini bisa menjadi motivasi bagi anak kita, baik dari panti asuhan maupun santri kita dari Pondok Al-Mukarrabin untuk memacu diri dalam memperbaiki hafalan mereka, insyaallah. Kriteria daripada lomba azan ini kami mencantumkan 3 kriteria. Yang pertama itu dari segi makhraj sekaligus tajwidnya, itu yang pertama. Kemudian penilaian kedua itu dari segi irama atau lagu. Ya, di sini bagaimana dia mampu melakukan azan itu dengan indah. Kemudian yang ketiga penghayatan. Di sini bagaimana peserta mampu menghayati daripada azan itu sendiri.
Itulah ketiga kriteria daripada lomba asal ini. Atau hendaknya dia diam bila tidak bisa berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang lain sebaiknya kita sejarah sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain, tidak kanan dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua ya turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada untuk ceramah atau dakwatul Islamiyah lomba pada hari ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah penguasaan materi, kemudian yang kedua adalah lafaz termasuk intonasi dan ekspresi, kemudian yang ketiga itu adalah masalah pakaian, apakah mempergunakan pakaian syar'i atau tidak, keserasian dan kerapihan. Kemudian yang keempat adalah masalah waktu, apakah ceramahnya tersebut melahir pada waktu yang telah ditentukan 5-7 menit atau melebihi atau kurang daripada itu. Adapun tujuan daripada lomba ini bagaimana agar supaya anak-anak baik dari kelompok A maupun kelompok B bisa lebih menguasai daripada apa yang dipertandingkan hari ini. Katakanlah dakwatul Islamiyah, bagaimana ke depannya agar dapat juga bisa tampil ceramah baik di masjid-masjid atau kalau umpama tidak berada di panti lagi, ya bisa di kampungnya untuk bisa tampil di masjid di kampungnya sendiri. Pergi ambil kunci dapur. Ya, good. The second, apakah kamu sudah menghafal Asmaul Husna? Okay, good. Next. Don't make up story. Jangan membuat cerita. Ya, jangan mengada-ada atau membuat cerita. Kriteria lomba ini mencari untuk mencari bibit-bibit yang bisa, karena ini sifatnya adalah percakapan sehari-hari atau kalimat sehari-hari. Kita mencari yang tujuannya untuk mencapai target yang bisa berbahasa Inggris sehari-hari. Terus berarti penyebutannya Pak? Ya, termasuk pronunciation-nya yang dinilai, yang kriterianya, kemudian apa namanya, cara penyebutan pronunciation, kemudian ketepatan kalimat, dan apa namanya, penggunaan kalimat yang pendek dan efektif. SMA Negeri 3 Wajo kelas 11. Oke. Pertanyaan yang pertama, saya sedang belajar bahasa Inggris. Kalimatnya kalimat continuous. AKI kata-kata. Ya, I'm studying English. Ya, very good.
pada hari ini di Panti Asuhan Darussalam, yaitu pertama powernya, terus kedua ketepatan gerakan, ketiga hafalan. Jadi dari situ saya bisa menilai sampai di mana kemampuan anak yatim dari tahun lalu sampai hari ini, sampai di mana daya hafalnya, ketepatan gerakannya, powernya. Ya, di Terus hari tujuan dari senam itu sendiri apa sih? Ya, untuk supaya tubuh jadi fit, tetap sehat. Iya. Jadi tiap hari begini? Tiap hari Jumat sore dan hari Minggu pagi. Untuk anak panti itu ya? Itu anak panti. Kemudian menghadap membelakangi kata-kata yang mana satu? sebelah satu sini. Siapa yang lidernya? Siapa yang memberikan ababa nanti? Jadi membelakangi botol, membelakangi botol. Nah, ikan sendiri. Kasih ababa dah, kasih ababa. Nah, kita itu yang memberikan ababa di. Dua kelompok ini siapa yang cepat ya? Nonton di luar, nonton di luar. Jadi nanti ini anggota kelompok mendengarkan instruksi dari leadernya atau pemimpinnya. Jadi kata-katanya turun naik, ya kiri kanan, ya itu saja ya. Tidak boleh menyebut anggotanya. Oke leader siap, leader agak keluar. Ya agak kesini keluar. Tidak boleh menyebut. Oke siap, penonton siap, sudah mulai. 1, 2, 3. Jangan balik. Dengarkan saja. Mundur kiri. Jangan sebut namanya teman.
Oh ya. Silakan yang berapa. Ya silakan lidernya, arahkan bertanya. Ya turun, pelan-pelan pegang pegang. Ya tolong penonton sabar. Turun. Ya, turun. Turun. Anu Fadil saya. Kanan. Belakang. Naik. Ya turun kocak. Cancang. Turun kita, turun. Pelan-pelan. Maju sedikit dulu. Ya turun. Siap, satu, bekerja, memberikan instruksi kepada temannya. Ya, leader. Ya, tolong kalian juga temannya. Batu ada. Bisa berulang.
ke ya kecepatan Pak, kecepatan. Cepat. Ya, oke, untuk sanggihnya 1, 2, 3. Ya, landai. Oke, pemenangnya Putri. 2, 3, mulai. Si banti-banti, dia suruh ulang. Jangan bantu-bantu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anak binaan Panti Asuhan Darussalam Muhammadiyah Sengkang sangat-sangat bersyukur atas adanya acara ini, yaitu sekaligus acara memperingati HUT RI ke-77 tahun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari binaan LKSA Darussalam mengikuti acara Semarak Ceria yang dalam memperingati HUT ke-77 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari LKSA
Panti Asuhan Darussalam Muhammadiyah Sengkang melaksanakan kegiatan Semarak Ceria dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dan Hari Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Acara ini sebagai bentuk rekreatif bagi anak-anak, sebagai bentuk silaturahmi, dan kita untuk melakukan pembinaan dan evaluasi bagaimana program pembinaan keagamaan dan rekreasi yang kita lakukan selama ini. Saya kira itu yang penting. Berapa lomba hari ini? Hari ini kita laksanakan 9 jenis lomba. Dan semua itu partisipasi dari Bina LKS SMK dan Pondok Pesantren Tapis dan Mukarrabin Sabaparu. Saya kira itu yang penting. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami. Terima kasih kepada seluruh Dewan Hakim, Dewan Juri, dan teman-teman pengurus LKSA yang telah berupaya melaksanakan kegiatan ini demi untuk bagaimana menanamkan cinta NKRI kepada seluruh anak binaan kita. Masih semangat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini anak-anakku masih tetap bertahan di LKSA Darussalam Muhammadiyah Sengkang untuk mengikuti lomba dalam acara Semarak Ceria dan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Pengurus LKSA Darussalam Muhammadiyah, yang terhormat orang tua santri yang masih tetap bertahan mendampingi anaknya wali untuk tetap berada di tempat ini, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Baiklah, saya akan mengumumkan lomba yang pertama adalah tahfizul Quran. Juara harapan ketiga adalah Aulia dengan nilai 325. Silakan mengambil posisi di depan. Juara harapan 2 Upi dengan nilai 333. Juara harapan 1 M Kurniawan dengan nilai 336. Juara 3 Andi Ihsan dengan nilai 360. Juara kedua adalah Ade Putra dengan nilai 362. Dan juara pertama diberikan kepada Asam dengan nilai 380. Alhamdulillah. Untuk penyerahan hadiah kami persilahkan kepada Bapak Andi Abdillah Esos MSc untuk menyerahkan hadiahnya, didampingi oleh Bapak Tamrin Saleh. Juara 1 juara 1 uang tunai 200.000 rupiah. Juara kedua uang tunai 150.000 rupiah. Juara ketiga dengan nilai 100.000 rupiah. Dan untuk harapan 1 isinya
diberikan kepada Upi dengan nilai 90. Selanjutnya harapan kedua M. Sarif dengan nilai 92. Harapan pertama Rahmat dengan nilai 92. Ini nilainya kembar, tetapi yang dilihat adalah penguasaan materinya. Sarif lebih unggul dibanding dari Rahmat. Juara ketiga diberikan kepada Pira dengan nilai 95. Pira. Juara kedua diberikan kepada Pida dengan nilai 97. Dan juara pertama ini tidak pernah diduga-duga dan disangka bahwa dia bisa. Saya mendapat bisikan dari tim Yuri, kelebihan dari Afdal adalah menguasai materi, tidak melihat tes. Ternyata Afdal, kamu bisa. Juara pertama 200.000 rupiah. Juara kedua 150.000 rupiah. Juara pertama 100.000. Kemudian harapan 1 bingkisan, mohon maaf ibu tidak tahu isinya apa, rahasia. Harapan 2 Sarif, dan yang harapan 3 adalah Lutfiana. Selanjutnya pengumuman hasil lomba seni menulis indah Al-Quran. Harapan 3, nomor peserta 13 diberikan kepada Irma. Jumlah nilai 70. Harapan 2, nomor peserta 03 Afdal dengan nilai 72. Harapan 1, nomor peserta 12 Vira, jumlah nilai 76. Hah? Siapa ini? Mohon maaf, ini siapa? Siapa ini 12? Vira, betul. Ya. Selanjutnya juara ketiga nomor peserta 31 diberikan kepada Adelisa dengan nilai 79. Juara kedua nomor peserta 14 Pasya dengan nilai 87. Juara pertama nomor peserta 34 Raihan, Masya Allah, jumlah nilai 97. Silakan maju nak. Juara 1 masih uang tunai 200.000 rupiah. Juara kedua dengan nilai ya 150.000 rupiah. Juara ketiga Adelisa 100.000 rupiah. Dan bingkisan harapan 1, 2, dan 3 silakan. Tabalik. Ya. Oke. Baik, ini apa ini? Kita lanjut pengumuman juara lomba Asan. Asan, ini yang ditunggu-tunggu. Harapan 3 diberikan kepada Kurni. Kurni, siapa ini? Nomor urut 33. Harapan 2 diberikan kepada Yudil.
Alhamdulillah berupa bingkisan. Selanjutnya pengumuman hasil lomba English Composition. Harapan 3 diberikan kepada Mul Fadila dengan nilai 81. Harapan 2 Tri Hendrawan dengan nilai 82. Harapan 1 Andi Muhammad Yudil Sultan Basam dengan nilai 83. Juara 3 diberikan kepada Adelisa dengan nilai 85. Dan juara kedua jatuh pada Muhammad Abdul Sarif dengan nilai 87. Dengan nilai 87, juara pertama siapakah dia? Oh, siapa dia? Bolehkah aku melihat sari wajahnya? Oh, siapa dia? Diberikan kepada Mufidah Sari dengan nilai 90. Hadiah kedua 150.000. Hadiah nomor 3 adalah 100.000 dan untuk harapan 1, 2, dan 3 adalah berupa bingkisan. Oke. Nah, untuk olahraga saya minta kesediaan Jumari untuk membacakan. Ada senam jantung sehat, saya pegang. Silakan. Untuk lomba senam, harapan 3 diberikan kepada Irma. Harapan 2 Upi. Harapan 1 Pira. Juara ketiga diberikan kepada Rahma. Juara kedua adalah Aulia. Dan pemenangnya adalah Mufidah. Mufidah 200.000 rupiah. Juara kedua 150.000 rupiah. Juara ketiga 150.000 rupiah. Dan harapan 1 dan 3 berupa bingkisan. Mana Pak pertama? Sama titik di atas siapa? Yang mana di atas tadi? Harus Oke. Harapan 3 diberikan kepada tim Ahzab. Harapan kedua diberikan tim Upi. Harapan ke-1 diberikan tim Aulia. Nah, juara 1 diberikan tim Syarif. Juara 2 diberikan tim Rangga. Juara 3 diberikan tim Raihan. Juara 1. Perempuannya pas sore. Juara 2. Sarung berantai. Iya. Oke. Oke. Sumpah kalau di bagi sangat rata itu. Di bagi rata. Juara memasukkan paku dalam botol. Kita mulai langsung juara 1. Juara 1 diberikan kepada tim
Fasya. Juara 2 diberikan tim Yudin. Juara 3 diberikan tim Rini. Harapan 1 diberikan tim Syarif. Harapan 2 diberikan tim Aulia. Harapan 3 diberikan tim Yudin. Juara 1 memasukkan untuk tim Fasya. Juara kedua. Tidak. Juara ketiga ini. Ini untuk Harapan. harapan satu. Harapan berapa? Oke. Kemudian harapan 2. Ini dia kan keropok nih. Alhamdulillah. Nah, ini oke. Pengumuman lomba lari kelereng. Harapan 1 diberikan tim Akbar. Harapan 2 diberikan tim Adun. Harapan 3 diberikan tim Rini. Juara 1 diberikan tim Syarif. Juara 2 diberikan tim Dila. Juara 3 diberikan Farham. Ya. Adun. Apa nama tanah sendiri? Oke. Ya. Oke.